Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indawati, NPM 1901081007. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tumbuhan Gymnospermae. Nah, Gymnospermae adalah salah satu kelompok tumbuhan yang memiliki biji terbuka dan tidak terlindungi oleh ovarium. Nah, istilah Gymnospermae itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu gimonos itu berarti terbuka dan spermae itu adalah biji. Sehingga dapat diartikan bahwa Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Gymnospermae. Yang pertama yaitu biji tidak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua umumnya tumbuh berkayu, tumbuh tegak ke atas. Yang ketiga yaitu mempunyai akar, batang, daun sejati. Yang keempat, akar Gymnospermae memiliki bentuk tunggang dan memiliki kaliptra. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan salah satu tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Gymnospermae. Yang pertama yaitu pada Pakis haji atau nama latinnya yaitu Kikas. Selanjutnya yaitu morfologi Pakis haji atau nama latinnya Kikas. Nah, Pakis haji memiliki ciri-ciri fisik atau sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbentuk pohon. Pakis haji memiliki bentuk seperti pohon palem, akan tetapi batang pokoknya lebih pendek dan rendah. Yang selanjutnya yaitu mirip palem. Dari segi ciri-ciri dan bentuk menyerupai palem, namun bukan termasuk keluarga atau spesies palem. Usia bisa menahun. Nah, sebagian pohon hias atau tanaman hias Pakis haji dapat hidup selama puluhan tahun. Selanjutnya dapat mencapai tinggi yaitu 4 meter. Tinggi Pakis haji dapat mencapai 4 meter, ukuran yang tidak terlalu tinggi, masih relatif aman untuk ditanam di sekitar rumah karena tidak terlalu membahayakan lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan tempat tinggalnya. Pakis haji adalah tanaman hias yang mirip pohon palem, dapat tumbuh hingga hitungan tahun dan mencapai tinggi sampai 4 meter. Akar Pakis haji dalam sistem akar tunggang atau radik primaria. Selanjutnya yaitu pada batang. Batang Pakis haji ini menyerupai palem. Ciri-ciri pokok Pakis haji itu berupa batang yang tegak, lurus, diameter sekitar 30 cm. Pola percabangan batang adalah monopodial. Nah, selanjutnya pada daun. Daun Pakis haji secara spesies terlihat seperti keris dengan daun menjemuk yang menyirip atau lurus, lebih dikenal dengan pripinatus. Anak daun cabang hingga pucuk daun yang masih muda itu menggelung seperti pada daun paku. Selanjutnya pada bunga. Nah, bunga Pakis haji termasuk dalam kategori monoecous. Nah, pada Strophyllus betina, bunga itu terdiri dari magosprofil berbentuk seperti senjata keris yang beruluk. Nah, di dalamnya terdapat ovolum 2 buah atau lebih tepat pada bagian tepi carpulum. Nah, selanjutnya pada biji. Pakis haji berbentuk bulat-bulat seperti pohon palem. Nah, pada tumbuhan yang kedua ini, pada tumbuhan pohon cemara kipas atau nama latinnya Casuarina equisetifolia. Nah, yaitu morfologi tanaman cemara kipas. Nah, pada akar tanaman cemara kipas ini memiliki akar tunggang warna dari akar tanaman cemara itu putih kotor atau kekuningan. Akar cemara ini digunakan untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga menyerap air. Nah, pada batang tanaman cemara ini memiliki batang yang berdiri tegak, bulat, permukaan batangnya agak kasar. Seperti dalam batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri kosmetik. Nah, batang tanaman cemara memiliki warna kecoklatan dan mempunyai percabangan yang sangat banyak. Jika tanaman cemara semakin tinggi, maka cabang tanaman juga semakin berbentuk tidak sistematis. Nah, batang pada pohon cemara banyak memiliki manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pagar dan lainnya. Nah, cabang tanaman cemara ini memiliki cabang yang tubuh rapat antara satu cabang dengan cabang lainnya, sehingga cabang ini terlihat nampak seperti lingkaran. Cabang yang tumbuh dari sebuah titik yang sama, namun pola cabang tanaman
cemara kipas ini sebenarnya membentuk pola spiral di mana semakin ke atas maka cabang akan tumbuh semakin pendek, dan hal ini yang membuat tanaman cemara kipas tampak terlihat berbentuk seperti kerucut atau piramida di bagian atas pohon. Pada daun tanaman cemara kipas yaitu daun majemuk yang memiliki warna hijau gelap seperti hijau terang, tergantung dari spesies tanaman cemara itu sendiri. Yang ketiga yaitu pada tanaman cemara Norfolk yaitu Araucaria heterophylla. Bentuk pohon hijau berukuran tinggi serta berbentuk kerucut dengan daun yang memiliki bentuk pucuk, samping serta runcing yang berguna sebagai alat untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Untuk warna daun pohon cemara biasanya terlihat hijau gelap, akan tetapi terdapat juga beberapa spesies yang warnanya daunnya hijau terang. Kayu dan kulit tanaman cemara ketika masih muda itu memiliki kulit kayu yang cukup halus dengan warna coklat kehijauan serta belum memiliki retakan. Kulit pada tanaman cemara Norfolk yang sudah dewasa dapat dikatakan cukup tebal serta warnanya yang coklat gelap, dan biasanya ditemukan retakan pada sekujur tanaman cemara Norfolk. Nah, manfaat tanaman cemara yaitu adapun untuk fungsi yang ada dalam pohon cemara ini diantaranya adalah yang pertama yaitu meredakan stres. Yang kedua yaitu mengatasi bronkitis dan batuk. Aroma menyegarkan yang dihasilkan dari tanaman cemara tidak hanya mampu sebagai pengharum ruangan, akan tetapi memiliki efek penyembuhan bagi seseorang yang mengalami keluhan batuk ataupun bronkitis. Nah, minyak hasil olahan dari tanaman cemara Norfolk ini dikenal sangat ampuh untuk mengatasi keluhan bagi seseorang yang merasakan sakit pada paru-paru seperti batuk, sinus, sampai dengan bronkitis. Nah, selanjutnya yaitu bisa untuk mengobati cacingan. Nah, akar tanaman cemara Norfolk telah turun-temurun dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengobati anak-anak yang terserang cacing. Nah, akar pohon cemara Norfolk ini dikenal dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional yang cukup manjur untuk mengobati cacingan sebelum ditemukan resep obat konvensional yang mudah didapatkan di apotek atau obat seperti saat ini. Mengandung vitamin C. Nah, pinus yang dihasilkan oleh tanaman cemara Norfolk itu mengandung senyawa vitamin C. Nah, selanjutnya itu bisa untuk bumbu masakan. Selain akar pinus tanaman cemara, bagian kambium pohon cemara juga memiliki fungsi sebagai bumbu penyedap masakan. Masakan yang menggunakan pohon cemara biasanya dijumpai di kawasan dataran tinggi yang mana pohon cemara dapat tumbuh dengan sangat rimpun. Nah, selanjutnya itu bisa untuk menyuburkan tanah. Nah, tanaman cemara Norfolk ini yang tinggi memiliki daun yang cukup lebat serta rimbun. Tumbuhan yang keempat yaitu pada pohon pinang atau nama latinnya Areca catechu. Tanaman pinang yaitu pinang pertama pada batang. Nah, pinang merupakan tanaman soliter berbatang lurus dan mampu mencapai tinggi 20-30 cm dengan diameter antara 25-30 cm. Batang pinang memiliki luas bekas daun atau nodus yang jelas dengan jarak antar ruas itu sekitar 15-20 cm tergantung varietas. Makin rapat jarak antara ruas batang makin baik. Nah, pada daun, jumlah daun pinang bervariasi antara 7-10 helai. Daun pinang berbentuk menyirit majemuk dengan panjang antara 1-1,5 meter. Memiliki anak daun berjumlah antara 30-50 pinang daun. Selanjutnya pada bunga. Bunga pinang berjumlah 1. Bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu rangkai bunga. Bunga betina terletak pada bagian dasar dari tangkai-rangkai bunga. Nah, sedangkan bunga jantan itu ukurannya lebih kecil, jumlah banyak, dan terletak menyebar meluas dari bagian luar sampai bagian ujung daun bunga. Nah, selanjutnya pada bagian buah. Buah pinang itu termasuk buah drupe. Nah, karena lapisan bagian daun dalamnya atau edurkarp tebal dan keras seperti batu, berwarna kuning sampai oranye pada saat masak dengan ketebalan sekitar 5-6 mm. Biji berbentuk lonjong bulat. Pohon pinang yaitu yang pertama mencegah gigi berlubang. Nah, yang kedua itu mengatasi mulut kering. Yang ketiga itu mengurangi gejala
stroke, dan yang keempat itu membantu menyembuhkan stroke. Nah, yang kelima itu meningkatkan energi di tubuh. Selanjutnya, yang kedua yaitu angiospermae. Nah, angiospermae yaitu berasal dari dua buah kata, yaitu angios yang berarti tertutup dan spermae berarti biji. Jadi, pengertian angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Nah, dua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Nah, angiospermae itu dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Angiospermae juga mencakup semua tentang tumbuhan yang memiliki bunga dan juga menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Yang pertama yaitu pada pohon mangga atau nama latinnya Mangifera indica. Nah, pohon mangga ini termasuk ke dalam angiospermae. Baiklah, selanjutnya yaitu morfologi mangga. Mangga mempunyai ciri-ciri fisik pada daunnya adalah warnanya hijau berseling dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya di pinggiran. Daunnya itu bergelombang dengan panjang sekitar 10-35 cm dan lebarnya yaitu sekitar 5-16 cm tergantung varietasnya. Nah, selanjutnya yaitu bunga dan buah tanaman mangga. Jadi, pohon mangga itu mempunyai bunga dan berbentuk bulir, ujung panjangnya yaitu sekitar 1-1,5 cm. Ukuran bunga mangga itu sangat kecil dan berwarna putih, dengan mempunyai 5 kelopak yang panjang itu sekitar 5-10 mm. Apabila mangga ini mempunyai akar tunggang dengan mempunyai cabang pada akarnya, akar umumnya dapat menancap dalam kedalaman tanah itu sekitar 6 meter. Nah, batang pohon mangga itu berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna coklat gelap atau abu-abu kehitaman. Nah, batang pohon bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting setiap batangnya. Selanjutnya, itu manfaat pohon mangga. Nah, pohon mangga ini buahnya itu bermanfaat dan banyak mengandung vitamin. Nah, yang kedua ini pada tanaman kunyit atau nama latinnya yaitu Curcuma longa. Nah, tanaman kunyit ini termasuk tanaman tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah atau obat-obatan, yaitu morfologi tanaman kunyit. Nah, memiliki akar yang bau yang khas, yaitu rasanya pedas dan pahit. Bila akar tanaman kunyit ini dilarutkan ke dalam air, maka akan memberi warna kuning dan terkandung zat kurkumunoid. Nah, selanjutnya yaitu akar kunyit ini memiliki fungsi sebagai rempah-rempah dan penyedap rasa serta pewarna alami yang dapat digunakan pada makanan. Nah, batang tanaman kunyit ini berwarna hijau dan tingginya itu dapat mencapai sekitar 70-100 cm yang bentuknya mengarah lurus ke atas atau dengan batang kunyit ini memiliki bentuk yang bulat serta rimpang yang tersusun dari pelepah daun yang sedikit agak lunak. Nah, daun kunyit ini merupakan sebuah tanaman perennial di mana memiliki daun yang berbentuk ellipse dan setiap tanaman terdapat sekitar 5-10 helai daun yang memanjang dan panjangnya itu mencapai 8-10 cm dan lebarnya itu sekitar 25 cm. Nah, bunga tanaman kunyit ini memiliki bunga yang muncul dari rimpang yang terdapat pada bagian batang kunyit. Manfaat tanaman kunyit ini, kunyit ini bisa dijadikan obat-obatan dan juga bisa dijadikan sebagai bumbu masakan. Nah, kunyit itu dapat tumbuh di tempat yang terbuka cahayanya. Selanjutnya yang ketiga ini ada pada tanaman terong atau nama latinnya Solanum meloncina. Nah, tumbuhan terong ini bisa dikatakan buah, namun biasanya bisa dijadikan sebagai sayur. Selanjutnya yaitu morfologi tanaman terong. Nah, yang pertama, akar tanaman terong adalah akar tunggang dan dangkal dan banyak cabang yang memiliki bulu yang kasar. Yang kedua yaitu batang. Batang tanaman terong didangkal menjadi dua macam, yaitu batang utama dan percabangan. Nah, dalam perkembangan batangan sekunder ini akan mempunyai percabangan baru. Batang utama merupakan penyangga berdirinya tanaman, sedang percabangan adalah bagian tanaman yang mengeluarkan bunga.
Nah, selanjutnya pada daun. Nah, daun terong itu berdiri dari tangkai, daun, dan helai daun. Daun seperti ini lazim disebut dengan daun tangkai. Tangkai daun itu berbentuk silindris dengan sisi agak pipih dan menebal di bagian pangkal panjang sekitar antara 5 sampai 8 cm. Selanjutnya pada bunga. Bunga terong merupakan bunga banci atau bunga berkelamin dua. Dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin wanita. Bunga seperti ini dinamakan bunga lengkap berhias. Bunga yang memiliki adalah kelopak bunga, mahkota bunga, dan tangkai bunga. Selanjutnya yaitu pada buah. Nah, buah terong merupakan buah sejati, tunggal, dan berdaging tebal, lunak, serta tidak akan pecah bila buah telah masak. Daging buah lunak dan berair. Manfaat tanaman terong. Nah, terong ini bisa untuk lalapan makanan, bisa untuk sayur. Selanjutnya yang keempat itu ada pada tanaman pepaya atau nama latinnya yaitu Carica pepaya. Nah, tanaman pepaya ini berasal dari Amerika Selatan dan menyebar luas di daerah tropis, dan kini banyak orang itu mengambil buahnya. Morfologi tanaman pepaya umumnya tumbuh tidak terlalu tinggi, hanya berkisar 5 meter hingga 10 meter. Nah, batang memiliki cabang-cabang yang berjauhan hingga pepaya tumbuh secara spiral dan teratur. Daunnya itu berukuran besar, yaitu sekitar 50 sampai 70 cm. Bentuk daunnya pepaya itu menyerupai telapak tangan ya. Nah, seluruh bagian tanaman pepaya itu mengandung getah. Pepaya merupakan tumbuhan dikotil sehingga tanaman ini memiliki bunganya ini memiliki aroma manis dan akan mekar di malam hari. Penyerbukan pepaya terjadi oleh bantuan serangga atau angin. Ukuran pepaya umumnya lebih besar dibandingkan buah lainnya. Pepaya berbentuk oval memanjang mencapai 15 cm atau 45 cm. Dan diameter itu sekitar 10 sampai 30 cm. Saat matang, tekstur buahnya itu lembut. Selanjutnya yaitu manfaat dari pepaya. Pepaya ini biasanya pada buahnya ini yang belum matang ini bisa dijadikan sayur. Nah, jika sudah matang, pepaya ini juga bisa dijadikan sebagai buah. Nah, pada daunnya ini biasanya bisa dikonsumsi sebagai sayur. Inilah penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.